Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini adalah Hari Raya Idul Fitri. Kita sungguh bersukacita dan bersyukur. Idul Fitri itu berarti kita merayakan kembalinya kita ke fitrah ketika kita diciptakan. Dalam kesucian, dalam kebaikan, dalam keindahan. Dan saudara-saudari kita yang merayakan dengan berpuasa, akan merayakan kembalinya kita ke fitrah kita diciptakan dengan penuh sukacita. Disebut juga hari kemenangan. Kemenangan dari nafsu-nafsu yang seringkali mengaburkan kita, sehingga kita tidak menyadari betapa berharganya kita, betapa amazingnya kita, betapa sucinya kita, betapa indahnya kita ketika kita diciptakan. Dan sebetulnya itu adalah perayaan kita semua. Anda dan saya diciptakan secitra dan segambar dengan Tuhan sendiri. Tuhan adalah kasih, Tuhan adalah kebaikan sempurna, Tuhan adalah sukacita, Tuhan adalah kelegaan, Tuhan adalah keselamatan, Tuhan adalah kehidupan kekal, Tuhan adalah kesempurnaan yang pantas dicintai, pantas diagungkan. Dan kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah yang sedemikian hebat itu. Itulah kodrat, nature, fitrah Anda dan saya. Luar biasa sekali. Namun, ketika kita mengatakan, aku sungguh luar biasa, pantas dicintai, adorable, sungguh baik, sungguh mulia. Mungkin orang lain tidak percaya, mungkin orang lain merasa justru tidak nyaman mendengar pengakuan seperti itu. Padahal itulah kita yang sebenarnya. Kita seperti itu dari awal diciptakan sampai nanti. Kalau toh terjadi bahwa diri kita ini tidak percaya diri, merasa tidak dicintai, itu bukan nature kita, bukan kodrat kita. Itu adalah cara kita bertahan, survival mode, defense mechanism. Mekanisme pertahanan diri supaya survive. Padahal tidak perlu. Kita sungguh-sungguh sudah amazing. Sudah luar biasa sejak diciptakan. Kita tinggal menemukan, menyadari. Sudah ada di dalam diri kita sejak semula sampai selama-lamanya. Kalau kita gelisah, kita khawatir, kita curiga, kita tidak percaya, itu bukan nature kita. Itu adalah cara kita bereaksi atas sesuatu yang membuat kita terancam. Tetapi bukan diri kita. Hanya seringkali kalau kita terus-menerus bersikap dan kemudian memilih reaksi yang sama, yang negatif, kemudian itu menjadi karakter kita. Tapi bukan kita. Kenapa bukan kita? Karena bisa berubah. Sesuatu yang bisa berubah, pasti bukan kita. Karena berarti bisa hilang. Nah kalau hilang, apakah kitanya hilang? Tidak, berarti kita bukan sikap atau tindakan yang sudah terbentuk dalam diri kita menjadi habitus, kebiasaan. Bukan. Kita tetap murni, kita tetap suci, kita sungguh-sungguh amazing sejak kita diciptakan. Tinggal kita menyadarinya saja. Sebetulnya seluruh tindakan kita, seluruh kata-kata kita, seluruh sikap kita, seluruh proses batin kita, refleksi kita, pertobatan kita, tujuannya adalah memancarkan citra Allah, wajah Allah, gambar Allah ketika Allah menciptakan kita. Maka itu yang menjadi fokus perjuangan kita. Bagaimana kita terus-menerus bisa mengolah diri, sehingga dari dalam diri kita itu terpancar wajah Allah sendiri. Melalui sikap,
melalui tindakan, melalui pilihan-pilihan kita. Dan sekali-sekali kita perlu kembali ke fitrah kita. Idul Fitri, kembali ke fitrah, kembali ke citra Allah ketika kita diciptakan. Dan kita perlu mengolah diri untuk sampai ke sana atau kembali menyadari bagaimana fitrah kita ketika kita diciptakan. Saudara-saudara kita yang muslim dengan berpuasa, dengan berusaha melawan kecenderungan-kecenderungan yang jahat, supaya kembali di dalam diri kita kesadaran bahwa kita adalah fitri, suci, murni, indah, mulia ketika kita diciptakan oleh Tuhan. Seperti seorang pengrajin perak, mereka terus-menerus membersihkan perak itu. Dan mereka tidak berhenti, terus membersihkan, menggosok perak itu. Sampai pada satu titik ketika dia menggosok perak itu dan kemudian melihat wajahnya sendiri, selesai. Proses pemurnian, penyucian, pembersihan itu sudah selesai. Karena bisa memantulkan wajah kita sendiri. Itulah gambaran kita. Kita diciptakan oleh Allah supaya bisa memantulkan wajah Allah. Karena memang kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan sendiri. Maka seluruh proses hidup kita tujuannya cuma satu. Supaya bisa memancarkan wajah Allah. Menjadi sumber terang, sumber damai sejahtera. Menjadi sumber berkat yang mengalir dari Tuhan sendiri. Itulah fitrah kita. Itulah nature kita. Itulah apa yang sebetulnya menjadi citra kita ketika kita diciptakan. Serupa dan segambar dengan Allah yang sungguh murni, sungguh mulia, sungguh suci, dan sungguh amat baik. Kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran, negativitas biasanya berkaitan dengan hal-hal yang tidak penting. Yaitu hal-hal yang sebetulnya silih berganti, tidak kekal. Tentang harga diri, tentang prestis, tentang status, tentang peranan yang bisa berubah-ubah. Dan karena itu kita khawatir bagaimana pendapat orang. Khawatir bagaimana apa yang dikatakan dunia. Tetapi bukan sebetulnya diri kita yang sebenarnya. Maka saudara-saudari terkasih, bersama dengan saudara-saudari kita yang merayakan Idul Fitri, mari kita berjuang, menggosok diri sendiri terus-menerus. Melatih diri terus, sampai sedemikian berkilau dan bisa memancarkan wajah Allah. Sebagaimana Tuhan memaksudkan kita ketika kita diciptakan. Serupa dan segambar dengan Tuhan. Kita kembali ke fitri. State ketika kita diciptakan. Yang begitu murni, lovable, adorable, amazing. Dan kalau kita bisa menyadari hal itu, kita bisa menjadi lebih tenang, lebih penuh sukacita, lebih penuh pengharapan, dan lebih penuh syukur. Kita itu begitu dicintai oleh Tuhan. Bahkan sejak diciptakan, bahkan sebelum diciptakan. Justru cinta Tuhan adalah alasan kita diciptakan. Karena Tuhan mencintai kita, maka Tuhan menciptakan kita. Bukan sebaliknya. Kita sudah diciptakan, kemudian Tuhan mencintai kita. Tidak. Dan karena itu kita adalah kasih Allah sendiri. Wujud kasih Allah. Dan itu dinampakkan di dalam diri Yesus sebagai wujud kasih Allah yang sempurna. Ketika dia mengasihi sampai habis. Sehingga ketika kita melihat Tuhan Yesus, kita melihat cinta Tuhan. Ketika kita menyentuh Tuhan Yesus, kita menyentuh cinta Tuhan. Ketika kita mendengar Tuhan Yesus, kita mendengar cinta Tuhan. Dan itulah ideal pribadi kita. Kita harus menyerupai Yesus sedemikian rupa. Sehingga kita bisa memancarkan kasih Allah sebagaimana kita dimaksudkan ketika kita diciptakan. Maka handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.